Assalamualaikum, hai guys, welcome to Fans Kuliner. Di video kali ini aku mau membuat kastengel. Ini adalah kue kering kesukaan aku. Kalau lebaran aku pasti ngincer kue ini. Resep kastengel kali ini pakai 3 macam keju ya guys, yaitu keju edam, keju parmesan, dan juga keju cheddar. Rasanya lebih ngeju lagi daripada resep kastengel aku yang sebelumnya. Teksturnya renyah banget ya guys, jadi pas dimakan tuh keras-keras gitu. Pokoknya enak banget, bikin ketagihan banget. Resep ini premium dan layak jual banget ya. Oke guys, nggak usah lama-lama, bagaimana cara buatnya simak terus ya video aku sampai selesai. Pertama-tama siapkan butter dan juga margarin, kemudian di mixer dengan kecepatan rendah karena adonannya cuma sedikit dan cukup sampai lembut saja ya. Selain pakai mixer, kalian juga bisa kocok pakai balon whisk ya. Jika sudah, kemudian masukkan kuning telur, lalu di mixer lagi cukup sampai tercampur rata saja dengan speed rendah ya. Nah, ngocok kastengel itu nggak boleh kelamaan ya, kalau kelamaan nanti kastengelnya malah bleber. Jika sudah, selanjutnya aku rapikan pinggirannya pakai spatula. Kemudian masukkan bahan-bahan kering yaitu keju parmesan. Kemudian diaduk rata menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan keju edam. Nah, jangan kaget ya melihat kejunya karena memang kejunya tuh banyak banget, jadi rasanya tuh ngeju banget. Lalu diaduk rata kembali ya dengan spatula. Selanjutnya masukkan susu bubuk, tepung maizena, dan sedikit garam. Kemudian diaduk rata kembali. Terakhir masukkan tepung terigu protein rendah, kemudian diaduk rata kembali. Nah, karena aku ngaduknya pakai spatula yang kecil jadi ngaduknya ini agak lama ya, tapi kalau pakai spatula yang besar ngaduknya akan lebih cepat. Nah, ngaduknya jangan kelamaan ya, pokoknya asal rata aja. Nah, tekstur adonannya ini agak sedikit kering ya, tapi bisa dibentuk. Nah, selanjutnya aku mau bentuk adonannya. Aku taruh di atas silikon mat dan aku pakai bingkai kue kering supaya nanti tebal kastengelnya tuh sama rata. Nah, satu resep adonan kastengel ini muat untuk satu bingkai kue kering ini ya. Nah, terus aja diratain ke seluruh sisi bingkai kue keringnya ya. Nah, kalau udah, selanjutnya tutup atasnya dengan plastik, kemudian digilas dengan rolling pin sampai permukaannya benar-benar rata. Jika sudah, kemudian buka lagi plastiknya, kemudian cetak dengan cetakan kastengel. Kalau kalian nggak punya cetakan kastengel, kalian juga bisa ukur dulu ya pakai pengeris, kemudian dipotong-potong aja pakai pisau. Tapi aku udah pernah juga pakai pisau, tapi hasilnya tuh kastengelnya tuh sedikit bleber dan bentuknya tuh kurang rapi. Jadi aku lebih senang pakai cetakan kayak gini guys. Selanjutnya aku potong-potong adonannya pakai scraper supaya lebih rapi dan juga nggak nempel. Nah, angkat adonannya menggunakan scraper ya, jangan pakai tangan langsung, takutnya nanti malah hancur. Nah, seperti ini tebalnya ya, kurang lebih sekitar setengah sentimeter. Jika sudah disusun semua di atas loyang, selanjutnya beri olesan kuning telur. Aku pakai kuning telur ayam kampung ya, atau bisa juga telur omega, supaya warna kastengelnya itu cerah ya, nggak pucat. Karena kalau pakai telur ayam negeri yang kuning biasa, warnanya nanti jadi pucat banget. Oles kuning telurnya agak tebal ya, kira-kira 3 kali usapan supaya warnanya tuh cerah. Cukup oles satu baris dulu ya, kemudian langsung diberi topping keju cheddar parut. Jadi jangan langsung dioles semua satu loyang ya, karena nanti yang
terakhir dioles nanti malah jadinya kering. Karena aku udah nggak pakai keju Kraft lagi, jadi aku ganti pakai keju Pro Cheese dan ternyata lebih gampang jadikan topping kastengel ya. Jadi kejunya itu teksturnya itu nggak lembek, jadi lebih gampang dipegang ya, dan nanti hasil panggangannya kejunya tuh nggak gampang gosong, jadi masih kuning gitu. Kalau nanti tinggal sedikit yang diberi keju, kalian bisa panaskan oven ya. Oke teman-teman, kastengelnya udah aku kasih topping keju parut semua. Selanjutnya siap untuk dipanggang ya. Nah, satu resep ini butuh 1,5 loyang yang ukuran besar ya. Selanjutnya panggang di oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 130 sampai 140 derajat Celcius. Panggang selama 45 sampai 48 menit. Pokoknya setelah 45 menit kalian harus cek bawahnya ya. Kalau udah kecoklatan bisa diangkat. Nah, kalau udah kecoklatan dipanggang lagi dengan api atas aja ya. Ini suhunya kecil aja, 125 derajat Celcius aja, kurang lebih 10 menit. Nah, ini dia akhirnya kastengelnya udah jadi ya guys, udah mateng. Ini tuh wangi banget, wangi kejunya tuh kerasa banget. Terus warnanya tuh bagus ya, warnanya tuh kuning keemasan. Selanjutnya diamkan dulu sampai dingin, baru nanti dimasukkan ke dalam toples ya. Satu resep ini hasilnya mendapatkan satu toples ukuran 350 gram dan masih ada lebihnya sedikit ya. Oke teman-teman, aku udah gak sabar ya pengen cepat-cepat nyobain. Nah, bagian bawahnya kecoklatan ya guys dan retak, jadi benar-benar kering. Nah, tekstur kastengelnya ini tuh renyah banget. Kalau dimakan tuh keras-keras gitu, enak banget, ngeju banget. Jujur ini ngeju parah ya guys. Jadi buat teman-teman yang suka banget sama kastengel dan suka banget sama keju, kalian pasti bakalan suka ya guys. Oh ya, kastengel resep aku ini nggak gampang hancur ya, jadi nggak cepat beremah. Oke teman-teman, pokoknya kalian harus cobain ya. Sekian videonya, thanks for watching, bye bye.